dipersembahkan oleh didukung oleh Halo, selamat siang pemirsa. Sebagai referensi Anda dalam mempersiapkan perjalanan ke kampung halaman, kami akan rangkum informasi terkini seputar pelaksanaan mudik yang tahun ini menjadi mudik pertama kita usai PPKM resmi dicabut. Liputan kami bisa menjadi referensi bagi Anda untuk mengetahui perkembangan terkini di lapangan sehingga persiapan mudik Anda lebih maksimal. Dan inilah pemirsa Monitor Mudik bersama saya Jesse Sambo dan kita jaga semangat silaturahmi di tahun ini. Dan pemirsa, memasuki masa mudik lebaran, sejumlah infrastruktur telah siap digunakan. Seperti ruas jalan nasional di Jawa Barat yang dipastikan dalam kondisi baik karena sejumlah kesiapan khusus untuk kelancaran mudik telah dilakukan oleh BBPJN DKI Jakarta Jawa Barat sejak 10 hari jelang mudik. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat Bina Marga, Wilan Oktavian memastikan ruas jalan nasional di Jawa Barat dalam kondisi baik untuk menghadapi arus mudik tahun ini. Demi memastikan keamanan dan kenyamanan pemudik, disiapkan juga 23 posko mudik yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat. Wilan mengatakan sejak H-10 mudik pihaknya telah menyelesaikan seluruh pengerjaan jalan nasional di Jawa Barat. Ia menambahkan bila nanti ditemukan adanya kerusakan jalan saat arus mudik, pihaknya telah mempersiapkan upaya perbaikan jalan tanpa mengganggu kenyamanan pemudik. Ya, jadi memang kita usahanya adalah bagaimana supaya fungsi jalan tidak terganggu. Jadi upaya khusus di Lebaran sebetulnya kalau kita pemeliharaan jalan itu kan sepanjang tahun sebetulnya. Cuma memang kita ada 2 event ya, Lebaran dan Nataru itu momen kita laporan ke publik, akuntabilitas kita melaporkan kepada publik bahwa jalan kita itu nyaman. Karena memang kalau hari biasa mungkin teman-teman itu hanya melakukan perjalanan dalam kota, tidak pernah lewati jalan nasional yang lain. Nah, khusus Lebaran ini walaupun Nataru itu akan melewati jalan-jalan yang biasa tidak dilewati. Nah itu makanya kita menyiapkannya lebih khusus. Misalnya jeropotol, kita pastikan tidak ada lubang selama jalur mudik. Itu kemudian rumput juga rapi. Kemudian ada marka yang kuda-kuda kita cat kembali. Median, kerep yang sudah pudar juga kita cat kembali. Yang kita kayak hajatan gitu, laporan kita ke masyarakat jalan kita itu selain nyaman juga rapi gitu. Akan ditemukan ada yang perlu diperbaiki, meskipun itu sedang dalam arus mudik tetap akan dikerjakan? Tetap akan dikerjakan. Dan tentunya nanti akan koordinasi dengan kepolisian karena kita ada surat keputusan bersama Dijen Bina Marga, Dijen Perhubungan Darat, Polisian bahwa tidak ada kegiatan. Tapi kalau rusak kan harus kita perbaiki. Dalam masa arus mudik, Wilan mengungkapkan ada 3 jalur utama yang dilalui pemudik dengan jalur Pantura sebagai jalur favorit pemudik. Untuk itu pihaknya menyiapkan total 23 posko mudik di Jawa Barat yang mana posko tersebut menyediakan fasilitas istirahat, toilet, dan tempat ibadah bagi pemudik lengkap dengan petugas yang bersiaga selama 24 jam. Ingin memastikan bahwa orang kita ada yang standby selama 24 jam di setiap posko itu. Juga kita fungsikan nanti untuk tempat istirahat pemudik. Karena nanti ada fasilitasnya, kita posko itu ada yang sendiri, kita sendiri. Ada juga yang gabungan dengan kepolisian maupun ke perhubungan. Kemudian posko itu juga pusat informasi, walaupun zaman canggih ya bisa lewat Google dan sebagainya, tapi tentunya ada beberapa pemudik yang mungkin tidak melek teknologi. Itu kita siapkan juga informasi-informasi yang diperlukan untuk pemudik di posko itu. Kemudian kita juga menyimpan tadi material untuk tambalan cepat mantap tadi di posko. Beberapa posko kita lengkapi dengan alat berat. Supaya kalau terutama di daerah rawan longsor, rawan pohon tumbang, itu kita lengkapi dengan alat sehingga kalau ada kejadian yang mengganggu fungsi jalan, itu langsung bisa bergerak. Dari Bandung, Jawa Barat, Rizky Nafis, Media Group Network. Pemirsa, seiring dengan meningkatnya volume kendaraan pada 4 hari menjelang Lebaran, rekayasa lalu lintas akan diberlakukan di Tol Jakarta Cikampek siang ini. Hal ini juga sesuai dengan jadwal skema rekayasa lalu lintas yang disepakati oleh pemerintah.
Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis MGN Valerie Budianto di gerbang tol Cikampek. Selamat siang, Valerie, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di gerbang tol Cikampek dan apakah rekayasa lalu lintas akan tetap sesuai jadwal? Ya Jason, hingga saat ini rekayasa lalu lintas masih belum diberlakukan di tol Jakarta Cikampek. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian dan juga jasa marga, jika tidak ada perubahan, rekayasa lalu lintas ini akan secara serentak diberlakukan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat atau sekitar 1 jam dari sekarang dengan rincian untuk kontraflow dari kilometer 47 hingga kilometer 72 Cikampek, kemudian dilanjutkan dengan one way dari kilometer 72 Cikampek sampai kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Dan terakhir adalah rekayasa lalu lintas ganjil genap yang akan diberlakukan dari kilometer 47 Karawang Barat sampai kilometer 14 gerbang tol Kalikangkung. Sejumlah persiapan masih terus dilakukan oleh pihak jasa marga. Sejak kemarin kami sudah melihat ada sejumlah petugas yang dikerahkan untuk menyiapkan cone yang akan nantinya dilakukan untuk skema kontraflow di kilometer 47 Karawang Barat. Kemudian juga sejak pagi ini kami melihat sudah ada sejumlah tol yang gardu tolnya ini dikurangi untuk arus balik karena memang akan digunakan untuk arus mudik nantinya jelang one way di kilometer 72 tol Jakarta Cikampek. Untuk situasi lalu lintas saat ini di tol Jakarta Cikampek berdasarkan pantauan kami sejak dini hari tadi sempat terjadi kemacetan antrian kendaraan sekitar 300 meter utamanya pada pukul 8 pagi tadi karena pada pukul 8 pagi sempat terjadi kecelakaan kendaraan di kilometer 75. Meski demikian kemacetan ini hanya berlangsung kurang lebih 30 menit dan karena ada kesigapan dari para petugas yang langsung mengevakuasi kendaraan sehingga saat ini situasi kendaraan sudah kembali normal dan juga ramai lancar. Untuk volume kendaraan siang ini terjadi peningkatan volume apabila kita bandingkan dengan kemarin siang. Data dari Jasa Marga ini mencatat siang ini sudah ada sebanyak 18.000 kendaraan yang mengarah menuju ke Palimanan dan juga Trans Jawa, sementara untuk arah balik Jakarta tercatat ada sebanyak 8.000 kendaraan. Data ini meningkat sebanyak kurang lebih 3.000 karena kemarin di waktu yang sama pada pukul 12 waktu Indonesia Barat ini tercatat hanya ada 15.000 kendaraan dan diprediksikan akan terus bertambah karena memang hari ini dan juga besok diprediksikan akan menjadi puncak dari arus mudik. Kemudian untuk pantauan kami di lokasi, plat kendaraan masih didominasi oleh plat Jabodetabek dan juga kendaraan pribadi. Namun yang menarik adalah kami sejak pagi tadi melihat begitu banyak plat ganjil yang mendominasi tol Jakarta Cikampek. Tidak menutup kemungkinan mereka ini sedang mengejar waktu karena rekayasa lalu lintas akan diberlakukan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat jika tidak ada perubahan. Maka hari ini adalah tanggal genap, maka hanya mobil dengan plat genap yang dapat melintasi tol ini apabila memang rekayasa lalu lintas ganjil diberlakukan, sehingga mereka ini sudah berangkat dari pagi kendaraan dengan plat ganjil agar dapat tiba di tujuan sebelum rekayasa lalu lintas diberlakukan. Karena jika nanti diberlakukan maka untuk plat kendaraan ganjil tidak boleh lagi ada di tol dan harus pindah ke jalur arteri. Kemudian juga bisa kami infokan ada 2 titik kemacetan sepanjang tol Jakarta Cikampek. Yang pertama adalah di pertemuan tol bottleneck yaitu dari tol layang MBZ dengan tol bawah Jakarta Cikampek yang sejak kemarin malam ini juga sempat terjadi kemacetan. Kemudian untuk yang kedua adalah di rest area kilometer 57. Ini juga menjadi salah satu epicentrum kemacetan sehingga memang dihimbau bagi masyarakat dan juga pemudik yang ingin bepergian pada hari ini diharapkan untuk tidak pergi pada peak hours yaitu pada malam hari atau menjelang sahur. Jadi diusahakan pergi pada saat pagi hingga siang hari, kemudian juga memperhatikan skema rekayasa lalu lintas yang akan berlaku, utamanya adalah untuk ganjil genap, memperhatikan tanggal kendaraan disesuaikan dengan plat kendaraan Anda. Sementara demikian, Jason, kembali ke Anda di studio dan semangat silaturahmi. Iya, Valerie, saya mau tanya lagi. Lalu kalau kita melihat pernyataan dari Kakor Lantas menyatakan pemberlakuan rekayasa ini sifatnya adalah situasional. Artinya kalau jalanan di tol Cikampek ini lengang pada pukul 14 nanti berarti tidak tentu akan diberlakukan pukul 14 akan dilakukan rekayasa lalu lintas. Dan bagaimana pula dengan kesiapan fasilitas lain seperti rest area di sekitar wilayah tersebut? Ya, benar sekali Jason, memang benar bahwa pihak dari Korlantas ini memang menyatakan bahwa untuk rekayasa lalu lintas ini masih bersifat situasional, namun memang utamanya akan dilakukan pada pukul 14. Namun tadi kami juga sempat berbincang dengan pihak Jasa Marga, ada CCTV yang terdapat di Jasa Marga dan menyatakan hingga siang hari ini untuk volume kendaraan ini masih dalam batas normal, yaitu batas hijau, dan rekayasa lalu lintas ini sebenarnya baru bisa diberlakukan apabila sudah menyentuh batas kuning, sehingga memang akan melihat bagaimana situasi volume
volume kendaraan. Dan jika memang tidak padat, maka tidak menutup kemungkinan rekayasa lalu lintas ini akan ditunda, tidak akan dimulai sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan kesiapan infrastruktur, tadi kami sudah sempat meninjau rest area di kilometer 57, kemudian juga rest area di kilometer 81. Sudah semakin banyak pemudik yang memadati rest area apabila kita bandingkan dengan hari sebelumnya. Sudah banyak mereka yang beristirahat dan juga mengisi bahan bakar. Mereka semua ini ketika kami sempat mewawancarai juga sudah berangkat dari dini hari tadi karena mereka menyatakan untuk cuti bersama yang akan dimulai esok hari, sehingga mereka memutuskan untuk mudik lebih awal. Dan untuk diskon tarif tol ini kan juga masih berlaku sejak terakhir pada pukul 6 pagi tadi, sehingga memang mereka berangkat pada dini hari tadi. Namun untuk saat ini sudah banyak pemudik yang kembali melanjutkan perjalanannya dan tidak lagi berada di rest area, tapi tidak menutup kemungkinan, Jason, nanti pada saat sore hari hingga malam hari nanti yang memang disebut juga dengan oleh pihak Jasa Marga sebagai peak hours, maka akan semakin banyak pemudik yang memadati area tol Jakarta Cikampek. Sementara demikian, Jason, semangat silaturahmi. Baik, terima kasih rekan jurnalis MJN Valerie Budianto melaporkan langsung dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk Anda yang akan mudik selalu ingat untuk jaga kesehatan dan harus diingatkan ke kita sendiri bahwa tujuan mudik adalah untuk menumbuhkan semangat silaturahmi. Dengan perhitungan yang matang, Anda bisa mewaspadai kepadatan arus lalu lintas. Dan demikian informasi dalam Monitor Mudik kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh